aku lagi Abang. wawancarai Oni. Oh abang, abang, aku lagi wawancarai Oni karena Oni itu aneh, jadi aku ingin tahu perspektif. Terus lanjut. Nah, jadi itu kayak ke distrik gitu, ternyata ya emang mau ndak mau gitu, realita soal pernikahan itu ya memang banyak. Sebenarnya kalau misal orang mikir, eh, pernah nggak sih baca kawan nulis capek pengen nikah aja rasanya gitu. Pasti yang dipikir enak-enak coy gitu kan. Yang enak-enak ya. Kok nggak mikir gitu setelah selesai kau proses bercocok tanam itu nanti bakalan jadi apa setelah lahir, apakah kau udah siap gitu kan dengan kemunculan anaknya, terus ilmu parenting kau kayak gimana. Nah, salah satu Kemunculan anak hal. dan perubahan papanya. Iya, dan perubahan badan emaknya gitu. Karena yang aku lihat selama ini gitu kan, yang terjadi di lingkungan sekitar, termasuk yang terjadi di keluarga kita sendiri, pernikahan itu tidak melulu seindah itu gitu. Nah, kebanyakan di usia kita yang sekarang, termasuk, sorry ya, kawan-kawan kita, mungkin kan kita udah ngelihat sendiri, itu tuh yang kejadiannya tuh kayak gimana gitu. Nah, itu sebenarnya ngasih ini sendiri sih, kayak, aduh, kok kayak trauma gitu, kayak teman aku kayak gini, aku bisa nggak sih bertahan gitu. Nah, jadi menurut aku tuh kalau misal berdasarkan buku yang udah dibaca, terus berdasarkan apa yang udah kita lihat, terus pengalaman kawan-kawan, dari cerita kawan-kawan, siap nggak sih kita menjalani itu semua gitu kan. Iya. Karena, eh, apa Mempersiapkan ya, sih, lebih ke mempersiapkan sih On, bukan trauma iya. sih kayak. Iya, iya, nah itu kayak aku agak takut sih sebenarnya. Takutnya aku siap, si doi nggak siap gitu. Kayak, maukah Heeh. kamu menikah dengan aku gitu kan? Will you marry me? Harusnya pertanyaannya, maukah kamu apa gitu kan? Belajar Hidup. sama-sama. Belajar hidup denganku kayak apa kayak ganti. Karena ketika ngomong soal nikah, itu tuh nggak melulu ijab kabul, pesta, dan bla bla bla, kemudian selesai gitu kan. Kau pun tahu lah kayak gimana gitu. Jangan sampai setelah nikah bakalan ninggalin utang gitu. Sorry to say lah ya. Eh, Iya. karena bakalan panjang gitu yang akan dijalani. Aduh, jomblo kayak kita, single kayak kita berini enggak sih? Aku ngerasa enggak punya integritas gitu buat ngomong hal kayak gini, enggak punya kemampuan. Tapi ya ini Yang pandangan aku gitu. Banyakan orang yang ketika mengalami itu, yang ini sih maksudnya tuh yang dari yang cerita-cerita kawan sih kan. Aku belum pernah sih baca buku psikologi yang mendalam soal itu. Mereka langsung alah pengen nikah ya lah gitu kan. Nah, ketika di fase itu dan kau memutuskan nikah, nah itu yang bahaya kalau menurut aku kalau kau ndak benar-benar ngeset the goals gitu. Set Mm-mm. tujuan kau yang betul-betul. Nah, itu Tapi kalau ketemu orang yang tepat sih nggak masalah sebenarnya iya, On. enggak masalah. Ya kalau emang udah ketemu dengan orang yang kau rasa tepat, kalau kau pengen nikah ya udah nikah gitu kan. Tapi jangan cuma Nggak maksud ngerasa aku. tepat di saat itu. Iya, maksud aku orangnya benar-benar tepat dalam artian mereka tuh wise di pikiran, Ya, itu di pikiran mereka udah punya konsep, si cowok, si cewek juga udah punya konsep, terus kayak ketemu di momen yang mereka udah mateng dua-duanya nih kan tinggal dimakan On, udah oh mateng. iya. Hmm. Seandainya sesimpel itu. Tapi Seandainya sesimpel itu. aku nggak bisa memandang hal sesimpel Tapi itu. nggak usah lah cari, nggak Terus usah aku lah mau kok. nanya, kau nih kriteria kau nih seperti apa sih? Aku tahu sih kau selalu jijik ketika aku bilang anjir cowok Latin. Aduh, tapi kau selalu jijik dengan cowok Latin, anjir selera kau. Aduh, aku pusing dengan selera kau nih. Kalau aku sih Bang bukan Reja. personality itu penting, tapi aku lebih Oke. ke proses ketika aku sama dia sih. Iya, Kalau misalnya kenyamanannya yang kau cari. iya, Anjir, bahasa udah keberesannya sih kenyamanan. sebenarnya. Oh, ketika aku sama dia tuh ada improvement, ada aku yang tadinya tidak normal menjadi normal. Kau ada new normal gitu kan? Oh, new normal gitu kan. Terus proses yang kita jalani sesuai dengan syariat, dan ada beberapa proses yang aku benar-benar lewatinnya sukses, ya menurut aku enggak masalah gitu. Personality penting, ya normal lah aku suka cowok yang baik apa segala macam gitu kan. Harus punya prinsip gitu kan, prinsipnya dia cowok aku cewek gitu kan, gimana seharusnya cowok gimana seharusnya cewek gitu. Mbak Oni cuman gitu.
Mbak Onis mana Kriterianya tuh. kriterianya? Kriterianya yang bisa bikin aku nyaman. Dan nyaman itu terbagi lagi. Nyaman di otak, nyaman di hati, Dan nyaman di nyaman di dompet. pikiran, nyaman di dompet. Iya kan, kita bakalan punya anak juga. Nggak munafik lah, kita harus memikirkan ke arah situ juga. Iya, Aku tuh kayak betul. trauma akhir-akhir Nah ini kan tuh kan kok trauma kayak, kan? Tadi kok bilang bukan trauma, gimana sih? iya sih, trauma. Apa sih namanya? Aku nggak tahu. Dia dibilang trauma juga nggak bikin aku takut sama nikah sebenarnya. Tapi Iya. bikin aku mikir, yakin nggak aku bakalan nikah nih gitu. Oh ya betul. Eh, Even aku belum punya pasangan sekarang gitu. Sekalian Iya. promocin. Iya. Kita sesama single, tolong lah ya. Eh, Maksudnya gini loh, On. Manusia se-available Laudia Cynthia Bella ya masih divorce gitu loh, On. Aduh dia Manusia artis, Bo. Dia banyak duit, dia cantik, dia permak. Kita? manusia sebidadari dia aja masih masih kayak punya problematika yang sama kayak kita yang super biasa gitu kan. Nikah lah Apalagi nikah anjir ya. super biasa gitu kan. Mm-mm. So, my next question is what is married in your opinion? Aku belum pernah. Aduh, ini netizen. Aku single. Dapat pertanyaan, what is married in my opinion gitu. Jangankan Iya. punya suami, jangankan nikah, jangankan ijab kabul, calon itu ya aku belum punya gitu kan. Jadi kalau misal aku harus ngejawab marriage dalam opinion aku itu apa, aku Definition. masih ya the definition itu aku masih belum bisa ngasih definisi yang gimana gitu kan. Soalnya menurut aku nih pernikahan itu juga, aduh maaf ya kebawa juga kayak research, research gitu kan. Huh? Yeah, I Nah, know, I know. kayak research, jadi kita tuh nggak bakalan tahu hasilnya, outputnya kayak gimana sebelum kita masuk ke situ gitu, sebelum kita ngalami itu gitu. You can explain the definitions about marriage because you are not married yet. Iya, ya kalau aku cuman bilang merit itu adalah suatu komitmen, ya pacaran, tunangan juga suatu komitmen gitu, even kerja juga suatu komitmen gitu kan. Iya sih. Dan itu lebih dari komitmen, itu kompleks sih menurut aku. Kalau misal Uh, mau klise secara agama, nikah itu ibadah, ya iyalah nikah salah satu ibadah. Gila, Bo. Makanya disuruh nikah, bukan disuruh jadi jomblo. Kan? Nikah menyempurnakan agamamu on. Nah, itu. Nah, justru mau tahu. Jadi aku ketemu nih ibu-ibu. Mbak Oni, gitu kan. Kebetulan si ibu teh orang Jawa. Kan lemah lembut ngomongnya. Udah umur berapa sekarang? Ya, di atas 25 lah, Bude, gitu kan. Oh ya, kok belum nikah? Mbak Oni tahu ndak sih kalau kalau misalnya kita ndak nikah, kita tuh bukan tidak dianggap menjadi salah satu umat Nabi Muhammad. Aku langsung jelek gitu kan. Dan itu kebayang jir sampai sekarang. Terus aku emang lagi nyari ini, maksudnya lagi nyari Kau kan dalilnya. kau belum menikah on. Iya, belum menikah. Iya, kalau misalnya tidak nikah, itu bukan menjadi umatnya Nabi Muhammad gitu kan. Terus aku mikir dong, mikir gini nih, aku akhir zaman nih lahir. Ini kan di akhir zaman kan. Uh, Nabi Muhammad tuh nabi terakhir. Ya auto, dan berhubung sekarang agamaku Islam gitu. Ya sekarang sih, sekarang dan seterusnya, amin. Amin. Islam. Ya auto lah cuy jadi umat Nabi Muhammad. Emang ada nabi lain apa selain Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad kan enggak ada gitu kan. Terus dan aku enggak tahu kenapa sampai sekarang kata-kata itu tuh membayang di otak aku. Terus aku coba dong. Aku nyari buku fikih nih. Nyari buku fikih. Benar enggak sih kalau misalnya enggak nikah bukan umat Nabi Muhammad? Jangan sampai jangan sampai pas meninggal. Jangan sampai pas meninggal itu tuh Dari ke pocongnya nih. ini ya ke di antara simpang, Bo, masuk neraka ndak, masuk surga ndak, cuma karena belum nikah. Nah bayangkan. Nah terus aku mikir lagi nih, gimana dengan orang-orang yang meninggal ya ketika ya oke udah akil balik meninggal tapi dia belum nikah, masa dia ndak jadi umat Nabi Muhammad, gimana sih gitu kan. Ini kalau kita lihat dari perspektif agama gitu kan, walaupun kita ndak terlalu paham benar sih soal agama, masih sama di proses belajar gitu.
Terus aku penasaran, jawabannya ke ibu itu gimana? Ya aku bilang, ya makanya aku bilang gini, ya udah Bude, aku bilang kan, Saya nggak eh belanja sini lagi. ah, enggak, aku bilang Saya gini, nggak. ya udah Bude, aku bilang aku sih salah satu orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Aku bilang, kebetulan aku generasi 90-an yang lahirnya di akhir zaman, ya aku udah auto jadi umat Nabi Muhammad. Aku bilang kayak gitu. Kok masih bisa ya ngajak si Bude tuh berbincang hangat dengan percandaan gitu ya? Iya, karena Kalau itu salah satu metode metode aku kerja di lapangan gitu. Gimana cara kita to getting close with others gitu, with people gitu, with local community gitu. Ya udah gitu. Terus aku kayak ngerasa sepanjang jalan satu harian itu sampai malam sampai besoknya, aku tuh masih kayak ngerasa berdosa gitu. Itu orang tua loh yang aku jawab kayak gitu kan. Kok tahu jiwa-jiwa petakilan aku tuh emang sometimes muncul gitu kan.